dengan banyak fakta yang masuk ke saya, dia main sama perempuan, bukan hanya satu, banyak. Mendengar hal seperti itu dari anak kecil bilang bahwa karena saya artis, karena saya punya duit, obat saya lebih bagus, hati saya tuh benar-benar tersentuh gitu. Panjangnya 48, tapi saya yakin meleset nggak 48 banget karena waktu diukur kakinya ngelipet, nggak lurus nggak ya, kayak. Dan tadi malam juga sempat dia bilang, Bunda, kalau bisa kita jangan bercerai. Kenapa nggak dipertahankan lagi semua ini? Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Insya Allah kita akan saling menjaga dan mengerti satu sama lain. Bagaimana jika bertahan sebentar lagi, Bunda? Saling introspeksi diri. Itu perjuangan yang sangat berat. Dan kenapa kita sia-siakan sekarang loh? Tapi menggugat secara ini merendahkan aku sekali. Kenapa masih? Ini tuh beda sekali, tidak sinkron, tidak kompak dengan apa yang dia tulis. Sekarang aku mau nanya, aku tuh sebenarnya married sama pengacaranya dia atau sama Deddy Suryono. Inilah kemarahan Bella Sofie kepada sang suami Suryono Kamis kemarin. Sepertinya Bella Sofie tidak dapat lagi membendung amarahnya terhadap pria yang menikahinya pertengahan tahun lalu itu. Ya, bagaimana tidak? Proses mediasi yang telah disepakati kedua belah pihak untuk mencabut gugatannya tidak mampu dipegang Teguh Suryono. Bahkan pengusaha Papua ini melalui kuasa hukumnya justru melayangkan 15 poin gugatan yang membuat Bella tambah berang. Jadi aku agak sedikit emosi hari ini karena melihat 15 gugatan dari pihak sana kepada aku, dan itu sangat merugikan aku sebagai seorang perempuan karena isi dari gugatan itu sama sekali tidak masuk akal gitu. Dia hanya menceritakan apa sih, nggak penting banget ini yang dibilang gitu, tapi dia tidak menceritakan yang sebenarnya terjadi itu apa. Nggak masuk akal, tanda silang, dan itu terlalu mengada-ngada gitu loh, dan terlalu menyudutkan aku dan merugikan aku. Tapi tidak dilampirkan kenapa kita selalu ribut, ada apa sebenarnya masalah besarnya, tidak ditanyakan itu apa dan tidak disebutkan di situ. Saya hadir dan saya menyaksikan tanpa paksaan, dalam keadaan sehat, dia menandatangani, oke bang saya komit. Setelah itu kok begini? Ya, kekecewaan Bella memang cukup beralasan. Terlebih dalam gugatan tersebut, salah satunya berisi kalau selama ini Bella tidak mampu melayani suami dengan baik. Sebagai istri, ketika mungkin dia punya waktu luang, waktu senggang, ketika dia tidak mungkin sedang tidak bekerja atau syuting, paling tidak dia bisa menyempatkan diri untuk ke Papua. Nah, artinya hal itulah yang saya sangat sesalkan. Jadi ketika mungkin dia punya waktu senggang, dia lebih memilih di Jakarta. Nah, itulah kodrat sebagai istri. Dia harus ada, baik itu dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, itu harus ada. Bukan di saat senang dan sehat. Nggak mungkin aku sebagai seorang wanita, apalagi aku punya hati dan pikiran, nggak mungkin aku suami, dalam logika aku suami lagi sakit di sana aku nggak liatin, nggak mungkin. Tapi kenapa dia sakit? Kenapa kita berantem? Itu harus ditanya kenapa gitu. Jadi jangan hanya menyalahkan aku. Sampai kemarin aku tuh masih tutup mulut dengan semua kesalahannya dia. Tapi hari ini aku udah nggak bisa lagi gitu loh. Sebenarnya inti permasalahannya adalah tuh jadi kayak debt collector aja setiap bulan. Harus selalu marah-marah ke dia, harus selalu nangis-nangis, sampai aku buat buku diary loh. Aku disuruh bergantung sama suami aku nurut gitu. Aku ada off air, dia nggak ngizinin, oke aku terima, karena dia mungkin mau bertanggung jawab sama aku. Tapi setiap bulan selalu ribut. Artinya saya sebagai suami, tanggung jawab saya sebagai suami, ya alhamdulillah sampai dengan hari ini saya masih bertanggung jawab. Buntut dari ketidakkonsistenan Suryono inilah yang pada akhirnya membuat Bella membeberkan bukti baru, di mana Bella telah mengumpulkan sejumlah bukti ada duri dalam kehidupan rumah tangganya selama ini. Suryono menjalin relasi asmara terlarang dengan seorang model berinisial IS yang tak lain adalah sahabat dekat yang tinggal bersebelahan dengan apartemen Bella. Sejauh ini pihak ketiga nggak ada, kita sama-sama komitmen.
Kenapa saya marah sama dia? Sangat marah sekali. Saya sebagai istri, saya di luar lagi mau berobat. Tapi dengan banyak fakta yang masuk ke saya, dia main sama perempuan, bukan hanya satu, banyak. Sekarang udah tinggal bareng di samping apartemen aku. Hebat kan? Yang pasti intinya adalah aku ingin berpisah cepat gitu loh. Aku gak mau berlama-lama dan bertele-tele, karena yang aku mau sekarang aku pisah. Intinya pisah gitu aja. Pengkhianatan cinta Suryono yang dibeberkan Bella semakin menguat kala baby Seksiola urun bicara ihwal ke mulut cinta terlarang Suryono selama ini. Jadi kemarin Bella cerita sama aku, dia nangis-nangis gitu kan. Kak, aku bingung sebenarnya tuh aku tuh masih sayang, masih cinta sama Mas Sur, dia bilang kayak gitu. Tapi kok Mas Sur kok sampai tega ya berbuat itu sama aku. Mas Suryono itu ternyata selingkuh. Ternyata Mas Suryono mengakui dia ada perempuan lain. Gitu, selingkuh dengan temannya Bella sendiri. Dan tinggal di samping apartemennya Bella. Oke, mungkin kalau kita lihat semakin memanas antara rumah tangga Bella dan juga Mas Suryono. Tapi kalau inget-inget ya, memang masa dulu dengan pernikahannya itu mewah, romantis. Sayang nggak sih kalau seandainya berpisah? Ya sebaiknya dipikirkan kembali. Kalau memang Mas Suryono SMS Bella untuk mengajak rujuk, ya mungkin bisa diperhitungkan. Dan juga ini pelajaran juga untuk Mas Suryono. Jadi ketika kesal dengan istri atau apapun, tidak langsung ngajak berpisah. Atau mungkin apapun. Sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang rumah tangga itu adalah sesuatu yang sensitif. Tapi yang pasti mudah-mudahan tidak ada orang ketiga di antara mereka. Bella dan juga Mas Suryono. Pengacara, geser. Biarkan mereka berdua dulu ngobrol. Jadi ketemu jalan yang terbaik ya. Dan tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah itu adalah temannya Bella sendiri. Kasih tahu dong Bella namanya, jadi nggak penasaran kita. Oke, baiklah ya. Dan untuk Bella sabar ya, dan juga untuk Mas Suryono mudah-mudahan bisa menyelesaikannya dengan baik dengan Bella. Oke, siapa sih Bel? Bersama saya Ruben Onsu sudah siap memberikan kabar terhangat terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti obsesi. Dan berita berikutnya ada dari Julia Perez, sahabat saya yang satu ini memangkas habis rambut panjangnya. Dan berita selengkapnya akan kita lihat sesaat lagi, tetap di Obsesi. Hati saya tuh benar-benar tersentuh gitu. Nggak lurus nggak ya, set kayak. Tapi kayak gitu loh.